terbanyak yang pernah ya selain daripada apa yang menjadi dicatat dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Di era zaman modern sekarang kematian massal terbanyak selain daripada peristiwa kerusuhan Sodom dan Gomora. Ada apa? Peristiwa COVID-19. Itu hukuman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dalam hati. Saya Pak Tony teman saya, uh, kita meninggal Pak. Begitu ya. Padahal dia sudah lahir baru, bertobat di nama Yesus. Ya, kalau saudara kita yang sudah sungguh bertobat, terima Yesus lahir baru, meninggal bersamaan dengan peristiwa COVID. Itu meninggalnya mereka itu berbeda posisi dan tempatnya. Bukan di neraka Bapak Ibu, tapi di mana? Di pangkuan Abraham. Saya kira kalau kita mau melihat peristiwa COVID lain, lebih banyak ya di antara mereka yang pergi meninggalkan dunia ini adalah orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat bukan Bapak Ibu. Banjir bandang ya. Ini sudah menjadi langganan di seluruh daerah-daerah di Indonesia. Itu masih bagian daripada apa? Bentuk pembukuan Tuhan terhadap manusia, bagi seluruh manusia di seluruh negara di dunia ini. Yang artinya apa? Pembukuan seperti air bah itu terjadi, masih berlangsung. Yang kedua, kejadian pasal 12, Allah menilik bumi itu. Oke, segitu dulu Bapak. Kenapa Tuhan harus memusnahkan generasi ya di zaman dulu begitu banyak? Ya, dikatakan sini, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari ya. Kenapa? Karena tingkat keberdosaan mereka semakin merajalela. Kebrutalan orang-orang yang belum bertobat pada Kristus itu semakin naik, Bapak. Maka Tuhan menyesal melahirkan mereka ke ini. Maka supaya mereka tidak menjadi rasa bagi generasi keluarganya dulu, orang sudah betul kepada Tuhan. Generasi itu harus Tuhan kasih. Jadi kalau kita tarik kepada diri COVID-19, Bapak, ada maksud baik dari Tuhan dengan mengizinkan COVID. COVID itu tentunya bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Tapi diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi manusia tingkat kerusakan, tingkat kriminalitas, tingkat pelanggaran, tingkat keberdosaan manusia di dunia. Maka COVID itu diizinkan. Nah, kalau kita nih yang sudah percaya pada Yesus Bapak Ibu, masih diizinkan Tuhan melewati COVID. Apa yang bisa kita bilang dari situ? Kita bersyukur. Tapi tidak boleh sekedar bersyukur di dalam omongan. Tapi bentuk syukur kita itu harus kita pergunakan untuk apa? Hidup kita makin benar ya. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini harus kita pergunakan untuk apa? Melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Memberikan dan mengembalakan. Menjadi berkat bagi semua. Jangan hanya untuk menikmati kenikmatan dunia ini. Bapak ini. Jadi ini persoalan 12. Alam menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kalau kita mau tarik jadi pasal 6 ayat 12 ini ke zaman sekarang, ada nggak relevansinya? Bahwa keadaan manusia di dunia ini makin bertambah rusak. Oh iya, pernikahan beda agama semakin subur sekarang. Dan celakanya Bapak Ibu, ada oknum pastor dan never juga yang ikut apa? Mengamini. Mengamini artinya memberkati. Banyak itu juga. Bahkan orang yang sudah bercerai, orang mau cerai pun diiyakan juga. Artinya apa? Kalau ini makin terus, makin menjauh Bapak Ibu, hukuman Tuhan masih akan terus berlangsung. Jadi pasal 7 ayat 1. Lalu firman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapan di antara orang-orang zaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus. Kalau hati dan pikiran kita benar dalam Kristus, dan Kristus dalam hati dan pikiran kita, dan setiap saat kita
hidup dalam kebenaran. Seberapa sering pun hukuman yang Tuhan izinkan terjadi atas manusia yang berdosa di dunia ini, tetap kita bisa diluputkan oleh Tuhan. Artinya apa? Dijauhkan dari berbagai hukuman itu. Itulah keistimewaan dari kita yang sudah sungguh-sungguh berbuat baik. Untuk kasus yang kedua, hukuman Tuhan terhadap semua manusia yang berdosa, yaitu pemusnahan penduduk atau orang-orang di kota Sodom dan Gomora, harus dihancurkan oleh api surgawi. Nah, karena tingkat kejahatan orang-orang di Sodom dan Gomora sudah sampai merajalela. Artinya apa? Sudah lebih banyak orang yang berbuat jahat dibanding daripada orang yang sudah bertobat di zaman itu. Kecuali Lot dan anak-anaknya berhasil sama dengan hukuman itu. Kejadian pasal 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi Bapak Ibu, pemusnahan Sodom dan Gomora itu diawali karena tingkat keberdosaan, tingkat pelanggaran itu ya yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora itu sudah sampai titik maksimum Tuhan. Pertanyaannya, apakah pemusnahan atau hukuman terhadap Sodom dan Gomora bisa berlangsung kembali, terulang kembali di tengah-tengah kehidupan kita zaman sekarang? Iya, bisa terulang. Sudah semakin jelas kalau kita lihat. Di Sodom dan Gomora itu Bapak Ibu, salah satu dosa yang sangat begitu luar biasa menjamur di Sodom dan Gomora itu adalah pernikahan sejenis alias homo dan lesbi. Itu sudah terjadi di kota Sodom dan Gomora. Karena kota Sodom dan Gomora itu sebenarnya kota yang kaya raya. Maka saking kayanya mereka secara materi, orang mulai menyalahgunakan kenikmatan kekayaan itu untuk apa? Membuat aturan main sendiri. Maka di sana suburlah pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau kita memilih, zaman sekarang ini kan terjadi. Minggu lalu saya sudah singgung. Sekarang Bapak Ibu, orang-orang yang menikah sejenis semakin terang-terangan mempromosikan bahwa pernikahan mereka itu sah. Dia akui oleh hukum-hukum yang ada di setiap negara. Dan itulah yang sedang dipertontonkan dan ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Australia. Yang baru beberapa minggu lalu, dia merilis foto proses pemberkatan pernikahannya dengan sesama perempuan lesbi, Bapak Ibu. Silakan, beberapa negara yang mayoritas Kristen, Protestan atau Katolik juga sudah merestui pernikahan sejenis itu. Bahkan tidak hanya negara yang bersetuju menyetujui, tapi ada beberapa juga gereja yang mengamini serta pastor dan pendeta yang memberkati. Saya cukup yakin hukuman Tuhan terhadap kota Sodom dan Gomora pasti bisa terulang kembali di tengah-tengah zaman ini. Tapi kalau saya Bapak Ibu, saya tidak takut karena saya tahu posisi saya dalam Tuhan dan Tuhan dalam hidup saya. Kalau lo bisa diselamatkan dari pemusnahan Sodom dan Gomora sama bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Walaupun pemusnahan orang-orang yang belum bertobat di dunia ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kalau posisi kita sudah sungguh-sungguh dalam Kristus, kita pun bisa juga diluputkan Bapak Ibu dari pemusnahan itu. Tapi tolong Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah posisi kita sudah sungguh-sungguh pada dalam? Artinya, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Ini menjadi penting Bapak Ibu. Ini menjadi penting. Saya berharap alasan kita mengatakan kita bertobat jangan lagi hanya sebatas, oh aku dari dulu Kristen. Bukan itu bukti konkret pertobatan kita. Saya kira sudah dijelaskan oleh Dr. Ramses itu dalam mata kuliah kehidupan rohani Kristen. Pertobatan kita itu salah satu dibuktikan dari apa? Kehidupan rohani. Bulan Mei Bapak Ibu akan diajak oleh dosen lain. Bukti pertobatan yang kedua apa? Karakter. Tapi di awal ini saya mengingatkan pemusnahan kota Solo dan Gomora bisa terulang kembali di zaman ini.
Karena sudah terbukti, makin terlihat jelas tingkat keberdosaan manusia itu makin bertambah-tambah banyak. Maka tolong Bapak mengingatkan jemaat yang kita layani. Kejadian pasal 19 ada 24 mengatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita mau melihat peristiwa berbagai bencana alam yang sedang terjadi di negeri ini tiap-tiap tahun dan terus menerus, itu bagian daripada penghukuman Tuhan sebenarnya. Ambil contohnya tsunami, gempa di mana-mana. Ingat itu hukum dari Tuhan. Maka untuk itu kita perlu berdoa Bapak Ibu. Waktu berbagai bencana, peristiwa alam di negeri ini kita harus berdoa. Supaya orang-orang yang terkena berbagai bencana alam itu, hati mereka terbuka bagi Kristus. Hati mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Hati mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita doakan. Karena Tuhan izinkan semua berbagai bencana itu di sisi lain. Ya, menghukum orang yang tidak mau bertobat, tapi juga memberikan ruang bagi orang yang mau mendengarkan Tuhan untuk bertobat kepada Kristus. Itulah, ada banyak hasil positif dari badai tsunami yang pernah menghantam Aceh. Karena rupanya dari tsunami itu ada juga saudara kita yang membuka hati bertobat kepada Kristus, yang akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di balik bencana, di balik hukuman, selalu ada peluang. Maka tugas kita sebagai orang percaya, luangkan kesempatan melalui balik kesempatan, di melalui penghukuman itu, orang semakin hatinya terbuka kepada Kristus. Nah, kalau di zaman Allah akan memakai api untuk menghancurkan dunia, kecuali bagi mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat, terluput mereka dari api yang menghancurkan dan menyiksa itu. 2 Petrus 3:10 mengatakan, tapi hari Tuhan akan tiup seperti pencuri. Artinya Bapak Ibu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya selalu ingatkan Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, bukan lagi memberikan ruang dan kesempatan orang bertobat, tapi dia datang untuk yang terakhir kali hanya sebagai hakim. Artinya apa? Mengeksekusi di mana posisi kita, di surga atau di neraka. Jadi katakan datangnya itu tanpa pemerintah, tanpa konfirmasi. Maka dibaratkan kedatangan Tuhan Yesus adalah seperti pencuri. Saya kira Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, saya nggak tahu pernahkah kita kecurian atau kemalingan rumah kita begitu. Rasanya tidak pernah ada maling atau pencuri memberitahukan dulu besoknya ke kita. Mohon maaf, punten Bapak Ibu, besok saya akan mencuri di rumah Bapak Ibu. Ya, saya kira nggak ada itu. Pencuri itu selalu datang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan waktu yang telah ditetapkan oleh dia. Artinya apa? Kedatangan Tuhan dua kali sebagai hakim, sebagai pengeksekusi itu tiba-tiba, tiba-tiba. Bisa saja waktu kita lagi tidur. Bisa saja waktu kita melayani. Bisa saja waktu kita sedang melakukan usaha pekerjaan dan bisnis kita. Maka situlah menjadi penting posisi kita. Apakah selalu benar di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Pastikan Bapak Ibu. Sehingga perusahaan pun tidak ada yang perlu kita takut. Nah, Allah pasti menghukum secara kekal alias total di neraka mereka yang menolak bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Wahyu pasal 20 dan 15, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Pertanyaan kritis saya untuk kita Bapak Ibu, apakah nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan itu? Jangan sampai nama kita tidak dicatat bahkan tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu. Kalau itu yang terjadi, aduh Bapak Ibu, sia-sia upaya usaha kerja keras kita untuk melayani Tuhan selama ini. Kalau nama kita belum ditemukan dalam kitab kehidupan itu. Bagaimana caranya supaya nama kita bisa ditemukan dan dicatat